Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. Sholat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, maka hendaklah dia sholat. Barang siapa berwudu dengan sempurna, lalu ia sholat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik fardu maupun sunat, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Setiap tanah yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. Barang siapa sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doanya, langsung atau tidak langsung, sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa sholat 2 rakaat sholat sunnah di tempat yang sunyi, tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan kebebasan dari api neraka jahanam. Saudara-saudara sekalian, jika seorang muslim mendirikan sholat fardu, maka ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa sholat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudu, dan sebagainya, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Seorang muslim yang selalu menjaga sholat 5 waktu, maka syaitan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak memperdulikan sholat 5 waktunya, maka syaitan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya. Amal yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. Sholat adalah mi'rajnya para muttaqin, yaitu orang-orang yang takwa. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. Barang siapa pergi pagi hari ke masjid untuk sholat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa yang pergi ke pasar, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya menyamai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercucuran kepada orang yang berdiri dalam sholat. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku, kata Rasulullah SAW, dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya.
apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya. Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran seorang mukmin adalah sholat tahajud, dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam sifat istighna, yaitu tidak mengharap bantuan orang lain. 2 rakaat sholat di akhir malam lebih berharga daripada seluruh kekayaan di dunia ini. Jika tidak karena khawatir memberatkan umatku, aku akan mewajibkan sholat tahajud kepada mereka. Jagalah sholat tahajud, karena tahajud adalah amalan para sholihin, penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuni kesalahan-kesalahan, dan menyehatkan badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Hei anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari. Niscaya aku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "akan mencukupimu hari itu." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.